Oke, dan jangan lupa menu accent, kita pindah ke mark routing. Oke, dan new routing mark, klik logo pena ini untuk memberi nama ISP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IR. Ini adalah topologinya load balance PCC dengan settingan menggunakan handphone, dua device yaitu Orbit Star 3 dan DWR920. Kemudian kita setting menggunakan handphone yang terhubung langsung ke Orbit Star 3, bukan access point. Jadi Ether 1 terhubung dengan Orbit Star 3 dan Ether 2 terhubung dengan DWR920. Oke sahabat, Ether 3 nya ini sementara masih kosong, nanti akan kita hubungkan ke access point ataupun PC atau laptop. Oke, Ether 1 yang terhubung dengan Orbit Star 3 ini IP address-nya DHCP. Kemudian Ether 2 masuk ke DWR920 juga IP address DHCP. Kemudian Ether 3 ini IP address-nya 10.10.10.1 ataupun terserah sahabat IR semua. Menggunakan MikroTik RB750R2, kemudian terhubung juga dengan handphone. Dari handphone ini terhubung ke Orbit Star 3, handphone terhubung ke routernya. Jadi sahabat tidak perlu access point untuk melakukan settingan MikroTik menggunakan handphone ini. Oke sahabat, inilah topologi sederhananya yang sahabat bisa lihat untuk settingan menggunakan handphone. Setelah setting, terserah Anda mau menghubungkan ke access point apa saja bisa, maupun terhubung ke PC ataupun laptop. Inilah topologi sederhananya dan simak settingannya. Oke sahabat IR, sekarang sudah terhubung dengan IRA ZTE. IRA ZTE ini adalah nama SSID yang kita sudah lakukan settingan dari Orbit Star 3, produk ZTE ini. Router yang terhubung dengan handphone saat ini untuk kita lakukan settingan MikroTik. Jadi router Orbit Star 3 dan DWR920 sudah terhubung lewat MikroTik Ether 1 dan Ether 2, dan kita menghubungkan handphone ini ke router salah satunya yaitu ke Orbit Star 3. Oke sahabat IR, sekarang sudah terhubung dengan Orbit Star 3 IRA ZTE. Kita lihat IP address-nya. IP address-nya adalah gateway-nya 192.168.10.20. Ini adalah IP address dari router Orbit Star 3. Kita akan terhubung lewat MikroTik karena MikroTik sudah terhubung dengan Orbit Star 3 dan DWR920, dan handphone terhubung lewat Orbit Star 3. Oke sahabat, inilah aplikasi MikroTik. Sahabat bisa lihat. Oke. Pada tab login-nya seperti ini, ada 3 menu sesaat kita membukanya: menu login, menu save, dan menu discover. Nah, disinilah langkah pentingnya. Setelah terhubung lewat router yang terhubung lewat dengan MikroTik, kita akan buka aplikasi MikroTik. Bagi sahabat yang belum mempunyai aplikasinya, silahkan bisa melakukan instalasi lewat Play Store. Oke, kita klik discover ini untuk mendeteksi apakah MikroTik sudah terdeteksi. Sekarang dengan IP address 0000, kemudian identitinya adalah MikroTik RB750R2, boardnya. Oke, kita klik. Oke, sudah terhubung. Address MAC-nya, kemudian adminnya, user admin, dan password kosong seperti MikroTik pada umumnya secara default. Kita klik koneksi untuk melakukan koneksi, dan saat ini sudah terhubung. Oke sahabat, inilah tampilan setelah kita login ke dashboard MikroTik. Kita klik pagar ini untuk mulai melakukan settingan. Langkah pertama, kita akan melakukan membuat IP DHCP client. Oke, pada tab DHCP client ini kita klik tambah. Kita klik tambahkan untuk router pertama yang orange ini. Kita klik Ether 1 karena sumber internet dari Orbit Star 3 itu di
Ether 1 kita klik OK dan langsung apply saja. Oke sahabat, ini sudah terbentuk dan terbaca, tidak berwarna orange karena MikroTik terhubung dengan Orbit Star 3 juga. Tahapan yang kedua, kita menghubungkan ke DWR920 router yang kedua. Klik yang logo orange ini, kita pindah ke Ether 2, oke, dan apply centang pada bagian bawah. Oke, Ether 2 nya juga sudah ready, jadi sumber internet Ether 1, Ether 2 sudah oke. Sekarang kita back dulu. Oke, kita ke IP lagi untuk membuat IP address-nya. IP, kemudian address. Oke, di sini IP untuk Ether 1 dan Ether 2 sudah terbaca. 192.168.0.20/24, kemudian 192.168.10. Oke, .177/24 secara otomatis atau DHCP sudah terdeteksi, dan sekarang kita tambahkan Ether 3 untuk kita persiapkan terhubung ke access point ataupun PC ataupun laptop. Ether yang ketiga kita klik tambah. Pada logo orange ini kita amankan duluan pada Ether 3. Oke, kemudian addressnya kita akan buat seperti topologi yang pada awalnya 10.10.10.1, jangan lupa slashnya 24. Klik OK pada Ether 3 dan klik centang pada bagian bawah apply. Oke, sekarang Ether 1, 2, dan 3 sudah ada IP address-nya semua. Kita back lagi. Oke, langkah yang berikut pada IP DNS. Nah, DNS ini kita klik setting. Nah, di sini hanya kita allow remote request. Pada menu yang kedua ini dynamic servernya sudah terbaca semua. 192.168.10.20, kemudian 192.168.0.1. Ini IP address yang pertama ini dari Orbit Star 3, yang kedua ini dari DWR920. Kemudian kita klik logo pena ini, kita centang allow remote request dan klik OK. Jangan lupa apply pada bagian bawahnya. Oke, sudah selesai DNS-nya. Kita masuk ke IP firewall. Nah, disinilah ada beberapa langkah. Yang pertama kita masquerade untuk sumber internet pertama dan kedua. Kita klik tab nav. Oke, kita klik tambah pada bagian bawah. Kita geser ke bawah untuk out interface ini. Kita masquerade pada Ether 1, sumber internet 1 dulu. Kemudian di atas menu action yang logo orange ini kita klik. Kita pindahkan ke masquerade. Oke, dan jangan lupa centang. Sahabat, kita masquerade pada Ether 2, klik tambah, masih tetap pada NAT. Kemudian pada menu general, submenu general, kita ke out interface. Kita klik drop down ini, klik lagi, kita ke Ether 2. Oke, pada menu action, kita klik logo orange ini yang ada logo pena warna orange. Kita pindah ke masquerade. Klik OK dan centang di bawahnya untuk apply. Oke, dua NAT masquerade sudah terbentuk. Ether 1 dan Ether 2 sebagai sumber internetnya. Oke sahabat, langkah yang berikut masih tetap pada menu firewall, IP firewall, manual. Oke sahabat, di tab manual ini kita klik tambah. Langkah pertama kita akan masuk ke in interface. In interface ini kita akan pindah ke Ether 3 karena akan pancarkan lewat Ether 3 kedua sumber internet ini secara bergantian. Oke, kita klik OK. Kemudian pada menu advance ini kita pakai peer connection classifier seperti ini. Kita klik logo pena ini untuk mengedit. Oke.
Di sini kita pindahkan di baud address ini, kita pindah ke src address and port. Kemudian karena ada dua sumber internet, di sini 2 dan di bawahnya 0, kita klik OK. Kemudian pada menu Accent kita klik logo orange ini yang ada pena ini untuk masuk ke mark routing. Oke. Dan kita klik OK. Kemudian kita geser ke bawah untuk new routing mark untuk beri nama. Di sini kita akan memberi nama ISP1. Oke, dan klik centang di bawahnya. Oke sahabat, mengel satunya sudah terbentuk. Sekarang kita akan bentuk lagi mengel yang kedua untuk sumber internet yang kedua untuk kita alihkan. Pada tab general, klik tambah tab general. Oke, interface-nya tetap di Ether 3 karena tergabung melakukan balance ke Ether 3. Kemudian add nya ke peer connection classifier. Oke, sahabat ya bisa lihat peer connection classifier ini menu. Kita klik logonya, kita turunkan drop down-nya. Di baud address ini kita pindah ke search address and port. Oke, di sini. Dan di sini karena dua sumber internet, 2 dan 0-nya 1. Oke. Dan jangan lupa menu accent, kita pindah ke mark routing. Oke. Dan new routing mark, klik logo pena ini untuk memberi nama ISP2. Oke, dan apply centang pada bagian bawah ini. Oke, tahapan ini sudah selesai. Kita sudah bisa menghubungkan ke PC atau laptop untuk melakukan uji coba, atau kita akan menghubungkan lewat sebuah access point untuk uji coba load balancing. Itulah settingan yang paling penting. Sudah selesai. Tahapan yang paling terakhir, kita akan membuat voucher lewat settingan IP hotspot. Jadi sahabat, ini untuk uji coba kita akan buat. Oke. Nah, kita tetap menu IP, kemudian hotspot, kemudian pada tab server ini kita akan setup. Jadi ada logo kunci ini, kita klik, nah, pilih hotspot setup. Oke, karena pancarannya akan nanti pada Ether 3, karena kita akan pancarkan pada Ether 3, jadi kita pindah ke Ether 3 dan next saja. Oke, next. Oke, ini none saja. Jadi select sertifikat ini none saja, kita next. Oke, sampai sukses. Oke sahabat, sudah sukses. Ini masih berwarna orange. Kenapa? Karena belum terhubung, Ether 3 nya belum terhubung apa-apa, masih kosong. Nanti setelah terhubung sudah terbaca sumber pancarannya, misalkan access point ataupun laptop ataupun PC, di sini akan berwarna putih. Oke, kita ke menu user untuk membuat sebuah voucher. Kita klik tambah, logo orange ini kita rubah all saja, all dan default. Kemudian nama ini user 1 kita biarkan saja, kita buat password 123. Kita klik apply pada centang bagian bawah, kita tambah satu user lagi. Kita hilangkan dulu yang orange ini, oke saja. Kemudian di name ini kita buat user 2. Oke, passwordnya sama saja untuk kita lakukan uji coba, 123. Oke, klik apply. Oke, ini adalah salah satu load balance PCC. Kita sudah selesai sampai tahapan membuat voucher yang sederhana. Kita akan lakukan uji coba setelah kita tersambung lewat access point. Karena kita masih terhubung dengan router, kita tidak bisa melakukan uji coba karena pasti masuk ke sumber internet router. Kita akan coba untuk sebuah access point maupun di PC. Ikuti.